warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Afni, yang kedua, Syamsia, dan yang ketiga, Muhammad Aslan Ismail. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang usaha. Usaha dalam fisika dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada benda sehingga benda tersebut bergerak atau berpindah. Misalnya, jika ada gaya yang bekerja pada benda, kemudian terjadi perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir, itulah yang disebut dengan usaha. Dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah perkalian skalar antara F gaya dan S perpindahan yang terjadi. Secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha yang dilakukan pada benda dengan satuan joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap perpindahan seperti pada gambar, maka persamaan tersebut tidak lagi digunakan. Jika dilihat dari gambar, usaha yang membentuk sudut dapat dirumuskan W sama dengan Fs cos theta, di mana W adalah usaha yang dilakukan pada benda dengan satuan joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, S adalah perpindahan benda dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Contoh soal, gaya sebesar 80 Newton bekerja pada sebuah benda. Jika arah gaya membentuk sudut 30 derajat pada bidang horizontal dan bergerak sejauh 5 meter, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah penyelesaian. Yang pertama, diketahui F sama dengan 80 Newton, S sama dengan 5 meter, dan theta sama dengan 30 derajat. Ditanyakan adalah usaha atau W. Penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus yang tadi, yaitu W sama dengan Fs cos theta. Kemudian kita masukkan nilai penyelesaiannya, itu kita gunakan rumus yang tadi, W sama dengan Fs cos theta. Kemudian kita masukkan nilai F sama dengan 80, S sama dengan 5, dan cos theta sama dengan 30 derajat. 80 dikali 5 sama dengan 400. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Jadi hasilnya yaitu 200 akar 3 joule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya akan membahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tersebut ke dalam bentuk skalar. Setiap benda akan melakukan usaha jika benda tersebut mempunyai energi. Energi bersifat kekal tetapi berubah bentuk ke bentuk energi yang lain. Di dalam fisika ada beberapa macam energi. Yang pertama, energi mekanik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan energi usaha. Beberapa bentuk energi yang dipelajari fisika antara lain yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Energi potensial gravitasi dapat dirumuskan EP sama dengan mgh. Keterangan EP adalah energi potensial, satuannya joule, meter adalah massa benda, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. H ketinggian benda, satuannya meter.
yang contohnya contoh sebuah bola yang memiliki massa 2 kg karena terletak di atas meja dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola? 9 sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaiannya, ditanyakan massa sama dengan 2 kg, ketinggiannya 3 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan menentukan energi potensial, satuannya EP. Energi potensial pegas, energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti seperti contohnya karet terlempar yang diregangkan. Ada energi potensial mempunyai rumus yaitu EP sama dengan 1/2K delta X pangkat 2, di mana EP energi potensial satuannya Joule, kan konstanta pegas satuannya N meter per M. Delta X yaitu simpang per tambahan panjang satuannya M. Contohnya, diketahui sebuah pegas memiliki konstan 600 N per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah benda tersebut, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Diketahui konstan pegas sama dengan K. Konstan pegas satuannya K sama dengan 600 Nm. Pertahanan panjang pegas X delta X sama dengan 5 meter. Ditanyakan yaitu menentukan energi potensial pegas yaitu EP. Strategi menggunakan EP 1/2K delta X pangkat 2. Penyelesaiannya EP sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2 sama dengan 1/2 600 sama dengan dalam kurun 0,05 tutup kurun pangkat 2 dalam kurun 300 tutup kurun 0,0025 sama dengan 0,75 Joule sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaiannya, ditanyakan massa sama dengan 2 kg, ketinggiannya 3 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan menentukan energi potensial, satuannya EP. Dalam rumusnya untuk menggunakan persamaan EP sama dengan MGH penerapan. EP sama dengan MGH, di mana MGH M adalah 2 jadi MGH dikali jadi 2 dikali 10 dikali 3 sama dengan 60 Joule.
Jadi energi potensial bola adalah 60 Joule. B. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti seperti contohnya karet terlempar yang diregangkan. Ada energi potensial mempunyai rumus yaitu EP sama dengan 1/2K delta X pangkat 2, di mana EP energi potensial satuannya Joule, kan konstanta pegas satuannya N meter per M. Delta X yaitu simpang per tambahan panjang satuannya M. Contohnya, diketahui sebuah pegas memiliki konstan 600 N per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah benda tersebut, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Diketahui konstan pegas sama dengan K. Usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perpindahan energi tersebut disertai dengan adanya usaha. Hubungan antar usaha dan energi juga dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta E dengan keterangan W adalah usaha atau Joule dan delta E adalah perubahan energi Joule. Hubungan usaha dan energi juga terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Hubungan antar usaha dan energi potensial gravitasi. Sebuah benda M dijatuhkan dari ketinggian H1. Beberapa saat kemudian, benda sampai pada ketinggian H2. Adapun rumus usaha sebagai berikut. W sama dengan Vs. W adalah M dikali G dalam kurung H1 dikurang H2. W sama dengan M dikali G H1 dikurang M dikali G H2. Dan ada pula rumus energi potensial gravitasi bumi, yaitu sebagai berikut. W sama dengan EP1 dikurang EP2. W sama dengan dikurang minus delta EP dengan keterangan EP adalah energi potensial gravitasi dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan bumi dengan satuan M atau S pangkat 2, dan H adalah tinggi benda dengan satuan massa. 2. Hubungan antar usaha dan energi potensial pegas. Usaha total yang diberikan untuk meregangkan pegas adalah sebagai berikut. W sama dengan 1/2 V delta X 1/2 K delta X dikali delta X 1/2 K dikali delta X pangkat 2. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya pegas juga dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan minus delta VP. 3. Hubungan antar usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan V1, kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatan berubah menjadi V2. Usaha juga dapat dirumuskan, yaitu W sama dengan 1/2 M dikali V2 pangkat 2 dikurang 1/2 M dikali V1 pangkat 2. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan minus delta EK.
Adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk ke dalam 2 cm, kedalaman pasir kemudian berhenti, tentukan besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir kepada benda tersebut. Penyelesaian diketahui massa 0,1 kg. Ketinggian awal H1 yaitu 2 meter. Ketinggian akhir atau H2 yaitu 0. Maka jarak benda dari permukaan tanah atau es yaitu 2 cm sama dengan 0,02 meter. Permasalahan menentukan gaya rata-rata F. Strategi menggunakan persamaan yaitu W sama dengan M dikali G dalam kurung H1 dikurang H2 dan W sama dengan V dikali S. Penerapan terjadi perubahan kedudukan sehingga usaha yang dialami benda yaitu W sama dengan M dikali G dalam kurung H1 dikurang H2 0,1 dikali 10 dikali 2 dikurang 0 sama dengan 2 joule. W sama dengan minus Vs 2 sama dengan minus Ps 0,02. V sama dengan 100 Newton. Ngareng nih. 4. Hukum kekekalan energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha benda melakukan usaha tersebut memindahkan energi yang dimiliki ke benda lain. Adapun rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Adapun contoh soalnya yaitu seorang anak meluncur tanpa gesekan dan alat skinya dari atas sebuah bukit yang kemiringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan Ismail. Saya akan membahas materi tentang daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi waktu. Daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Keterangan di mana P sama dengan daya, satuannya adalah joule per sekon sama dengan watt. W sama dengan usaha atau energi, satuannya adalah joule. T sama dengan waktu, satuannya adalah sekon. Contoh penerapan: seorang petugas PLN yang massanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah daya yang dikeluarkan oleh petugas PLN tersebut? Penyelesaian diketahui: M massa sama dengan 50 kg, H tinggi sama dengan 30 meter, T waktu sama dengan 2 menit, G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Permasalahan menghitung daya. Strategis menggunakan persamaan P sama dengan W per T atau P sama dengan MGH per T. Penerapan: P sama dengan MGH per T sama dengan 50 kali 10 kali 30 per 2 kali 60 sama dengan 125 watt. Jadi daya yang dikeluarkan oleh petugas PLN tersebut adalah 125 watt. Ya, itulah tadi pembahasan materi tentang daya. Dan sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.